Barang siapa yang banyak syahwatnya, maka hatinya akan mengeras. Siapa yang sudah keras hatinya, maka dia akan terlena dengan keindahan-keindahan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dalam program kajian terkini Kantin JIC bersama saya Fenty Aini yang akan memandu acara ini untuk beberapa saat ke depan ya mitra. Semoga sahabat mitra terbaik kesayangan kami semua dalam keadaan sehat ya. Baik mitra, kita akan membahas suatu fenomena yang sekarang tanpa kita sadari kita udah termasuk di sana. Hati kita susah untuk berempati. Hati kita mengeras tanpa kita tahu dari mana mulainya. Kita akan bahas bersama gurunda kita yang sudah hadir di pagi hari ini. Bersama beliau Kiai Haji Dr. Kiai Haji, kok Kiai Haji dulu, Dokter Kiai Haji, nah, yang gitu-gitu tuh, sayang banget. Iya, ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah hadir kajian rutin JIC, Kantin JIC, tapi sekarang kita ganti nama ya. Rutin itu kita ganti dengan terkini. Jadi kita sekarang kajian terkini JIC Jakarta Islamic Center ya mitra. Karena memang banyak hal yang bisa kita bahas setiap pertemuan kita ini. Bersama saya Fenty Aini akan memandu program ini beberapa saat ke depan ya mitra. Doa kami dari ruang studio kami, semoga mitra semua sahabat kesayangan dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini kita akan membahas suatu fenomena yang menarik dan sudah menjalar, sudah seperti virus ya. Kayaknya kita terhinggapi tanpa kita sadari. Hati kita susah untuk berempati. Hati kita cenderung mengeras seperti batu. Gurunda kita akan membahas ini ya. Dia sudah hadir di tengah kita, Dr. Kiai Haji Rohiban, MA, yang akan membahas tema kita pagi ini, keras hati dan dampaknya dalam kehidupan sosial. Masya Allah. Jelek banget Kiai. Ya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat ya Kiai ya? Alhamdulillah. Ustazah sehat ya? Alhamdulillah. Cuacanya enak, adem. Kalau diturutin malas keluar kita ya Kiai ya? Masya Allah. Masya Allah. Ini fenomena yang luar biasa ini Kiai. Iya. Ada musibah, ada permasalahan, ada ya kita katakan ini peringatan sangat keras ini ya. Iya. Kiai. Itu semua berakar kepada sifat keras hati. Allahu Akbar. Yuk Kiai. Adanya musibah. Masya Allah. Ada gejolak, pergeseran moral. Betul. Nah itu disebabkan keras hati. Ya Allah, ini mungkin akan, kalau bukan mungkin lagi ya kayak kalau dibiarin makin kacau dan makin hancur peradaban ini. Betul. Kami menunggu Kiai, silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Kantin JIC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah. Pun begitu pula yang saya kagumi, saya hormati Ustazah Fenty Aini. Ya. Mudah-mudahan beliau selalu sehat. Amin, amin. Walafiat. Amin. Ya Allah. Pemirsa, hidup di dunia ini kita tidak bisa lepas dari kehidupan sosial. Iya, betul. Orang tidak bisa hidup sendiri tanpa dilibatkan dengan hidup bermasyarakat. Iya. Karena itu sudah merupakan sunnatullah. Di samping itu memang ada teori dari
ya, kitab Al-Muqaddimah. Di sana dikatakan al-insan madaniyun bitaba'i. Manusia itu pada karakternya adalah makhluk sosial. Iya, betul. Nah, di saat manusia itu sudah berada dalam kehidupan masyarakat, tentu ada keinginan bersama, ada tujuan bersama. Nah, ada cita-cita bersama. Iya. Ingin nyaman, ingin tentram, ingin aman. Betul, betul sekali. Tentu di sini tidak bisa lepas dari pranata sosial, aturan-aturan sosial. Nah, berkaitan dengan aturan sosial yang akan mengarahkan hidup manusia ya lebih kepada kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Ini tergantung dari sikap personil dari unsur-unsur masyarakat iya, itu sendiri. Betul. Nah, orang yang memiliki akhlak yang tidak baik itu tidak bisa hidup bermasyarakat. Dan orang yang tidak memiliki akhlak yang baik itu jauh dari cita-cita bagaimana menciptakan kehidupan yang harmonis, saling menghargai, saling menghormati, dan saling menjunjung tinggi. Kenapa demikian? Karena orang yang tidak memiliki akhlak yang baik itu adalah cenderung dia tidak mau dibimbing. Nah, di saat tidak mau dibimbing, diarahkan, ini yang disebut dengan keras hati. Iya. Keras hati itu dalam Al-Quran itu bisa disebut dengan qasiyah atau qaswatul qulub. Ya. Iya, lebih dari, saya temukan lebih dari 4 secara letterlek Al-Quran menerangkan ya tentang qasyatul qulub atau qaswatul qulub. Secara letterlek itu 4 ayat. Di antaranya saya temukan di dalam surat Az-Zumar ayat 22, Allah Ta'ala berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mirabbihi fawailul lil qasiyah qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Nah, secara terjemah ayat ini berbunyi afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Apakah orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima kebenaran Islam, fahuwa ala nuri mirabbih, lalu ia tetap dalam cahayanya Allah, akan sama dengan orang yang hatinya keras. Fawailul lil qasiyah qulubuhum min dzikrillah. Celakalah orang yang memiliki hati yang keras. Min dzikrillah, karena memang dia tidak melakukan zikir kepada Allah. Ulaika fil dhalalim mubin. Kalau didiamkan penyakit ini, ulaika fil dhalalim mubin, mereka tetap dalam kesesatan yang nyata. Nah, betul. Kalau kita temukan penyakit di dalam tubuh kita ini, itu kelihatan ada obatnya. Nah, bagaimana kalau hatinya keras untuk mengobatinya? Betul. Nah, kita itu harus sadar, ya, beberapa hari yang lalu kita sering ditimpa musibah, terutama di daerah Sumatera. Iya, betul. Ya, di daerah Padang. Iya. Ya, daerah Aceh, bahkan sampai Aceh ya. Iya. Dan penanganannya ini masih sedang berlangsung oleh pemerintah. Iya, betul. Nah, itu disebabkan karena ada beberapa figur
ya, yang sebenarnya mampu, ya, mampu untuk mengatasi persoalan kemasyarakatan, dan dia memiliki latar belakang pendidikan, tapi dia tidak mau menyegerakan diri. Ini adalah figur yang hatinya keras. Iya, betul. Bahkan di saat bencana sudah nyata di depan mata, banyak orang yang sengsara, ada juga orang yang menderita, bahkan saat ini ada yang kelaparan, Ustazah, di beberapa kampung itu, karena lambatnya bantuan. Padahal dia mampu, uangnya juga banyak. Kok nggak tersentuh dengan penderitaan mereka itu? Iya. Kenapa? Padahal uang banyak dia. Ya, karena itu hatinya keras. Iya. Nah, jadi apa itu hati keras? Nah, kan gitu. Iya, betul. Hati keras itu adalah kondisi hati yang membatu. Jadi kondisi hati yang membatu, mengeras, sehingga tidak mau menerima nasihat, sehingga tidak mau menerima kebenaran, tidak peka terhadap penderitaan orang lain. Itu makna dari keras hati. Mudah-mudahan kita terhindar dari bahaya penyakit keras hati ini. Iya, Dan betul. jangan sampai kita. Nauzubillah min dzalik ya, Iya, Kiai. iya. Nah, terus bagaimana orang yang memiliki hati keras ini ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya dia tidak peka terhadap penderitaan orang lain. Betul. Nah, di sana banyak orang-orang yang sengsara akibat banjir, bahkan banyak manusia yang belum ditemukan, Iya. dan beberapa keluarga sudah menjadi yatim. Iya, betul. Jadi kita tidak peka untuk itu. Padahal uangnya banyak, triliunan. Ya, na'udzubillah. Dan dia tidak tersentuh hatinya. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang memiliki hati yang keras. Terus apa bukti orang yang tidak lagi orang yang memiliki hati yang keras? Dia itu menolak kebenaran. Iya, iya. Ya, menolak kebenaran. Terus ketiga, tidak mau menerima nasihat, pelajaran-pelajaran. Maka dalam ayat tadi surat Az-Zumar itu, ya fawailul lil qasiyah min dzikrillah. Maksudnya celakalah orang yang hatinya keras, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celakalah bagi orang-orang yang hatinya itu keras disebabkan karena tidak zikir kepada Allah. Cirinya tidak zikir. Nah, zikir interpretasinya adalah mau'idhah, pelajaran. Artinya dia tidak mau menerima pelajaran. Nah, terus di samping itu dia juga tidak mau menerima nasihat. Karena sudah keras hatinya. Ya. Terus dia tidak peka terhadap penderitaan orang lain. Nah, terus dia juga egois. Nah, egois ini bisa disebabkan karena faktor gengsi. Iya, betul. Misalkan ada pengajian, ada tausiah, dia tidak mau hadir. Kenapa? Karena merasa dia memiliki pendidikan yang tinggi. Iya. Ngapain datang? Itu penceramahnya aja sama saya pendidikannya jauh. Ya, nah. Jumawa. Ya, seperti itu. Nah, inilah yang dikatakan oleh Syekh Nawawi itu adalah al-qana'atu bil jahl. Merasa cukup dengan bodohnya. Na'udzubillah. Nah, pemirsa yang dihormati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada ciri-ciri ini, bahwa min zikrillah itu diinterpretasikan bahwa dia tidak mau menerima nasihat, bahwa dia tidak mau menerima pelajaran. Nah, bahwa dia tidak peka untuk membantu penderitaan orang lain. Nah, itu interpretasinya itu. Nah, kita melihat kenapa orang itu bisa
apa namanya, muncul sifat keras hati ini, maka secara kepribadian, ya, behaviornya manusia itu, yang pertama diungkapkan oleh Syekh Nawawi dalam kitab Nasul Ibad, man kasura saba'uhu kasura lahmuhu. Siapa yang banyak makan, maka banyak dagingnya. Nah, maka kita harus diet. Banyak makan, banyak dagingnya. Iya. Iya, Iya, kemarin benar-benar, saya Masya konsultasi Allah. dengan dokter gizi. Ini Pak Dokter nih mengalami berat badan, Obesitas. obesitas. Iya. Terus sehingga eh, alat topang penyanggah kakinya Iya. ini tidak kuat. Iya, mengecil. Dia akhirnya terjadilah radang tulang. Mm-mm. Nah, sekarang ini saya lagi diet, Ustaz. Oh, Masya Allah. Jadi mulai makan tuh jam 10. Iya, benar. Ya, pun itu tidak menggunakan nasi. Iya, Ya, kentang, iya, iya. telur 2, Mm-mm. terus sama alpukat. Iya, benar. Kayaknya sih emang gak enak. Cuma karena mau sehat, Iya. dipaksakan. Mm-mm. Nah, jadi itu benar. Mm-mm. Ya, bahwa man kasura saba'uhu kasura lahmuhu. Mm-mm. Siapa yang banyak makan, maka banyak daging. Dagingnya. Iya, benar. Pola makan yang tidak diatur, itu akan muncul penyakit pada diri kita. Iya. Nah, terus dilanjutkan, wa man kasura lahmuhu kasurat syahwatuhu. Siapa yang banyak dagingnya, maka banyak syahwatnya. Oh, Banyak nafsunya. iya, iya. Nah, ini bisa nafsu kekuasaan, Iya. bisa nafsu mencari kedudukan dan jabatan, Mm-mm. bisa nafsu mencari harta yang berlimpah, Mm-mm. bisa nafsu karena didorong seksualitas kewanitaan, Iya. Mm-mm. dan juga bisa nafsu-nafsu yang lain. Iya, betul. Nah, ini adalah disebabkan banyak dagingnya. Ya udah jelas Ustazah, kalau orang banyak makan pasti tidur. Iya, benar. Nah, kalau tidur disitulah pertumbuhan daging Iya, membesar. benar. Nah, ini bagi pemirsa yang sudah waktu pensiun, ya kadang-kadang sudah tidak ada kegiatan, Benar, benar. ini kerja tidur. Gitu Iya. kan. Mm-mm. Nah, kalau tidur itu udah pasti tuh Bawaannya. bawahnya banyak dagingnya. Iya, iya, iya. Nah, dan banyak dagingnya, banyak syahwatnya. Masya Allah. Harus ada kegiatan. Iya. Harus ada kegiatan. Iya. Terus waman kasurat syahwatuhu qassa qulubuhu qassa qalbuhu. Barang siapa yang banyak syahwatnya, maka hatinya akan mengeras. Waman qassa qalbuhu ya gharika fi dunya wa zinatiha. Siapa yang sudah keras hatinya, maka dia akan terlena dengan keindahan-keindahan dunia. Iya, pasti Ya, begitu. dan dia akan mengejar ya bagaimana penghasilannya lebih meningkat, penghasilannya lebih, terus sehingga muncul sifat tomaknya. Dari sifat toma muncul kepada penyakit ria, suuzon, benci, dendam, fitnah. Ini semuanya dari toma. Nah, toma itu ya disebabkan karena dia sudah tenggelam cintanya dengan dunia. Iya, betul. Cintanya dengan dunia ini muncul disebabkan hatinya sudah keras. Kiai, sebelum kita lanjutkan, saya jadi penasaran. Tidak ada orang yang sekonyong-konyong dari lahir hati itu langsung keras. Iya. Nah, ini apa sih yang melatar belakangi hati itu bisa mengeras? Iya. Jadi pertama dari lingkungan. Oke. Sejak bayi, nih bayi ini siapa yang nimang-nimang? Hmm. Ya.
mempengaruhi. Kalau yang nimangnya ini adalah orang yang tidak berakhlak, maka akan menurun akhlak buruknya Ke kepada si bayi itu. Oke. Ya. Ketika eh, Al-Qadi Al-Baqilani yang dikenal dengan Imamul Haramain, dia masih kecil. Padahal Al-Qadi Al-Baqilani ini ulama ahli tauhid, Ya. ulama ahli tasawuf yang pemikiran cemerlang. Nah, di saat Al-Qadi Al-Baqilani ini ditanya oleh jamaah, Tuan Guru, saya itu senang dengan ceramahnya antum, ceramahnya Anda. Sampai saya ini bisa mau memperbaiki hati. Ya. Cuma sayang apa? Ketika Tuan Guru berbicara di tengah jalan, tiba-tiba macet, suaranya mengecil. Iya, jadi Suaranya nggak mengecil, nangkep. nggak jelas. Nggak jelas. Nah, itu terganjal di dalam tenggorokannya. Oke. Nah, Al-Qadi Baqilani diam sejenak, diceritakan latar belakangnya. Dulu, ketika aku ini masih bayi, maka aku ditimang-timang oleh pembantu rumah tanggaku. Iya. Yang saat itu pun dia sedang punya anak dan sedang menyusui. Nah, karena ibu kandungku ke pasar, lama aku nangis minta air susu. Iya. Nah, saat itu pula si pembantu rumah tanggaku ini menyusui aku tanpa izin dari ibu. ayahku. Nah, ketika ayahku itu melihat aku sedang diberi ASI, nah diambil paksa, maka marahlah pembantuku. Nah, ini kalau anak sakit bagaimana Tuan? Karena dia ingin minum, ingin makan. Lebih baik sakit anak saya daripada akhlakmu itu turun kepada anak saya. Ya. Jadi karena darah harus turun ke dalam anak, sementara orang yang punya ASI ini adalah akhlaknya tidak baik. Maka di saat aku ini ceramah, ya muncullah suara yang saat itu besar tadinya, terus mengecil. Inilah dosa lama saya. Padahal dia tidak melakukan. Dia masih bayi. Bayangkan, bayi bisa terpengaruh dengan akhlak dari orang yang menyusuinya itu. Hati-hati kalau kita ini menimang anak, cucu. Ya, lihat dulu siapa yang menimang. Nah, kadang kan kalau namanya namu ya Kiai, kita kan nggak enak juga ya. Ya betul. Nah, terus ada dalam istilah sosiologi itu, di saat bayi ini sudah mulai merangkang, sudah mulai mengenal kata-kata, nah itu ada sosialisasi, pengenalan lingkungan. Hati-hati dalam mengenalkan lingkungan. Nah, misalkan suami istri ini sedang marah, sedang bertengkar, jangan sampai tengkarannya ini didengar oleh si bayi ini. Iya, benar. Nah, kadang kalau ketika misalkan kedua belah pihak ini ya pada saat itu saling mempertahankan egoisnya, kan ini keras dengan kata-kata keras. Ini akan menular kepada anaknya, ini akan menjadi hati yang keras. Segitu parahnya. Ya orang tuh mudah mendapatkan hati yang keras. Nah, cuma tadi kalau dilihat dari Syekh Nawawi itu, mungkin ini kalau sudah orang itu sudah melangkah kepada usia dewasa. Siapa yang banyak makan, banyak dagingnya. Siapa yang banyak dagingnya, dia banyak nafsunya. Banyak nafsunya. Kalau banyak nafsunya, berarti keras hatinya. Kalau keras hatinya, berarti dia tenggelam dalam kehidupan kemewahan dunia.
Nah, gitu. Ya, Iya, jadi iya. ya, ini sangat prihatin kita kalau eh, kita sendiri belum bisa mengatasi ya kan keras hati ini. Ngeri juga ya Kadang Kia ya. ya, Soalnya kan ini zaman modern. Pada saat orang pakai pengasuh atau yang lebih dikenal babysitter, eh, itu kan dari yayasan yang kita juga nggak kita tahu secara latar iya, belakang perilaku, iya, apalagi ya maaf ya iya, akhlaknya iya. gitu ya. Jadi gini, Aduh. eh kalau tadi ayah dari Mm-mm. Al-Imam Al-Baqilani itu ya susu si pembantunya Mm-mm. ini dikeluarkan dengan Oh dua dicongkel, jinin sampai biar keluar. muntah itu. Mm-mm. Nah, kalau tidak dimuntahkan mungkin ada lagi sifat-sifat yang tidak baik lagi pada diri Al-Baqilani ini. Mm-mm. Mm-mm. Buru-buru. Nah, berarti gini, zaman sekarang katanya agak sulit lah. Ah, Kan pembantu rumah tangga kan ada yayasan. iya, Kita nggak tahu nih bagaimana sikapnya dia, akhlaknya betul, dia, betul. apakah dia seorang mukminah, Iya, apa dia bukan. iya. Nah, itu yang paling khawatir. Ya, takut kita. Mm-mm. Maka kalau di dalam hadis itu sebenarnya, Iya. sebenarnya diutamakan ibu kandungnya sendiri. Nah, itu dia, Ya, ibu itu kandungnya dia. sendiri yang mengurus, Alasannya kan yang kerja. merawat. Nah, sekarang kan istilahnya zaman sekarang ini kan Iya, wanita kan berkarir di iya, luar. iya. Nah, bagaimana caranya untuk tetap Mm-mm. bekerja? Kalau di dalam hadis-hadis itu wanita sebenarnya tidak bekerja di Iya, rumah. betul, betul sekali, Yang Kiai. mencari nafkah itu adalah Suami. suami. Yang Mm-mm. berkarir itu adalah suami. Betul. Cukup tugasnya wanita ini adalah menjaga anak-anaknya. Iya, betul. Nah itu saya dalam kitab apa namanya Ad-Da'wah Utama itu tugas seorang istri Mm-mm. itu merawat harta bendanya suami, menjaga amanahnya suami, dan terakhir adalah menjaga putra-putrinya. Iya. Ya berarti memang nggak ada zaman zaman Sayyid Abdullah Al-Haddad itu ya dalam kitab Ad-Da'wah Utama itu Iya. si istri ini nggak ada. Betul, 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 betul. Nah, jadi kalau memang aturan ini dilanggar, ya pasti ada akibat. Iyalah. Ya, Iya sih. akibatnya seperti itu. Iya. Kita lihat Ya, kecenderungan anak-anak sekarang makin kritis yang tidak iya, terkontrol. iya. Mm-mm. Jadi ada itu apa namanya? Saya menemukan bayi yang di bawah 5 tahun, usia 3 tahun, itu nak ngaji ya nak, itu pakaiannya dilepas dia lari. Nah, ini ngeri kan kayak begini. Ini gambaran. Ini gambaran gimana ke depannya. Jangan sampai seperti ini lagi. Iya, betul. Itu saya sering itu Ustaz yang lihat Mm-mm. ya anak lagi memang sedang lucu-lucunya. Iya. Tapi nak ini ngaji nak, ini ada selawatan. Yang lain pada duduk dia lari. Malah terkesan baju muslimnya dilemparin, pecinya dilemparin. Nah, itu adalah gambaran. Takutnya itu yang akar atau sumber dari qasyatul qulub itu. Iya, betul, 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 Kiai, Nah, betul. jadi seperti itu. Mm-mm. Nah, kembali kepada konteks ini, Iya, tadi ciri-cirinya sudah, iya, ya secara yuridis sudah. Terus kronologisnya tadi Syekh Nawawi itu telah mengungkapkan. Nah, bagaimana cara mengatasi Mm-mm. obatnya? Maka kalau tadi itu penyebabnya adalah jauh dari zikir kepada Allah, maka obatnya adalah pertama itu selalu banyak berzikir kepada Allah. Itu obat. Nah, kalau bisa zikir ini tidak aja zikir lisan, tapi zikir qalb, zikir hati. Iya. Ya.
Terus kedua, sering membaca Al-Quran Mm-mm. ya, dengan maknanya, Iya, dengan artinya. iya. Kalau kita baca Quran tuh di sampingnya kan suka ada terjemahnya. Bacalah dengan terjemahnya. Renungkan baik-baik. Nah, ketika kita merenungkan makna Quran itu, ini akan melunakkan hati. Nah, iya. Gitu. Betul, betul. Terus, jangan sampai sekali, dua kali, tapi terus dirutinitaskan kita baca Quran. Insya Allah hatinya akan lunak. Iya, Masya Allah. Kedua, ketiga, ya, zikrul maut, mengingat kematian. Mm-mm. Nah, jadi ini mengingat kematian jarang dilakukan oleh teman-teman kita nih. Ya, kita bertakziah, nengok orang Iya, meninggal. betul. Tapi kita tidak mau ngambil pelajaran dari kematian itu. Iya. Malah kayak Erwin nih ketemu teman-teman Ya, yang iya, lain. makanya. Ya, cenderung kalau misalkan kita bertakziah di luar Ngobrol. sana itu pada ngobrol, ada yang Iya. merokok, maaf. Ya, ada juga yang bercanda-canda gitu. Itu cenderung kayak begitu. Betul. Begitu sampai ke makom kuburan, mau dikubur, mau dimakamkan. Nah, itu di area sebelahnya ada pohon-pohon yang rindang. Dia tuh sempat-sempatnya minum teh botol, minum Coca-Cola sambil merokok. Dia mengambil pelajaran. Padahal kan sunnahnya itu disitulah ngelihat bagaimana jenazah itu diturunkan. Dikebumikan, Nah, diturunkan. itulah finishnya hidup di situ Iya, benar. untuk di dunia. Nah, berarti kita akan ngambil itibar apalah yang dibawa pulang ke sana. Betul. Gitu ya. Bahwa harta benda tidak akan berguna sama sekali. Anak istri, kecuali anak istri yang soleha, baru akan berguna untuk dirinya. Betul, Kay. Ya. Kalau dikurangkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Oh. Ingatlah, suatu saat nanti harta anak-anak tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya, kecuali dirinya menghadap Allah dengan membawa qalbun salim. Qalbun salim. Hati yang tenang, hati yang tentram. Iya, hati yang sehat. Masya Allah. Gimana kalau misalkan kita punya harta banyak, ada kekuasaan, ternyata tidak berguna itu semuanya. Benar. Nah, kita lihat itu di saat jenazah diturunkan, pasti akan terbayang di sana. Nah, jadi Syekh Ibrahim bin Adham ini pernah ditanya oleh jamaahnya, wahai guru, saya ini malam aku bangun ya, untuk melakukan qiyamul lail, baca Quran, ya, terus sering juga melakukan sedekah, berpuasa di pagi dan sampai sore hari. Tapi kenapa doa saya ini kok tidak pernah diijabah oleh Allah? Nah, Kenapa? kenapa? Ya kan? Maka Syekh Ibrahim mengatakan, ya, dafantum mautakum walakin lam ta'tabiru minhum. Kamu itu mengubur jenazah, tetapi kamu itu tidak mengambil pelajaran dari jenazah itu. Itu sebabnya doa kamu tidak pernah akan diijabah. Astagfirullah. Sampai segitu ya. Itu Jadi, baru dosa yang lain kan lebih banyak. Makanya hati kita. ya itu kan untuk Astagfirullah. kategori Iya. ya bahwa orang yang tidak mengambil pelajaran dari kematian itu tanda hatinya keras. Iya, betul, betul. Nah, terus apalagi bagaimana untuk mengobati hati keras itu? Yaitu ita'amut tokam, ita'amul masakin, wamsahu ra'si al-yatim. Dua. Pertama adalah memberi makan kepada fakir miskin. Ini hatinya lunak. Maka di dalam satu ungkapan hadis, in aradta talinu qalbaka, jika kamu itu ingin hatinya lunak, lakukan dua hal.
Pertama, memberi makan kepada fakir miskin. miskin. Kedua, mengusap kepalanya anak yatim. Oh, Yang di sini bukan mengusap aja, tapi habis ngusap ngasih uang. Ini ngusap doang begini untuk apa? iya, 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 iya. Ya, jadi mengusap di sini dimaksudkan kita harus ada belah kasih sayang Iya, dengan betul. anak yatim itu. Betul. Nah, kalau kita sudah usap, dikasih tuh uang sakunya atau hadiah-hadiah yang lain. Nah, itu kalau dikerjakan akan dapat melunakkan hati, hatinya tidak akan keras. Betul, betul. Di dalam Qissatul Sufiyah, saya baca begini. Ada orang yang sering bangun malam, selama 40 tahun tidak pernah telat. Ustazah gimana bangun malamnya? Ada telat-telat ya, ada telat-telat Ini pastinya. dia tidak pernah telat. Iya, Suatu malam dia keluar dari kamarnya untuk mengambil air wudhu, tiba-tiba dijegat oleh seorang malaikat yang tubuhnya besar dan tinggi. Anda ini siapa? Saya malaikat, nggak peduli dengan malaikat. Saya mengambil air wudhu. Saya utusan Allah. Ya, akan disampaikan berita dari Allah tentang dirimu. Apa beritanya? Allah mengatakan, kamu ini bukan ahli kebaikan. yes. Kaget. Bagaimana dikatakan ahli kebaikan? Apa, saya tidak dikatakan ahli kebaikan. Malam saya udah bangun. Tahajud, baca Quran. Iya, itu kamu lakukan. Tapi di dalam buku yang saya baca ini, buku catatan ini, karena malaikat itu membawa buku besar. Catatan amal manusia seluruh dunia. Di dalam buku ini, kamu sama sekali tidak masuk kategori ahli kebaikan. Iya, Kenapa? nggak Sebab peduli. kamu itu punya tetangga, tapi kamu tidak peduli dengan anak Iya, yatim. betul. Nah, berarti Oh, dia itu hatinya masih keras. iya, betul. Nah, jadi banyak cara untuk melunakkan hati ini yang keras. Ya, zikir, baca Quran, terus tumbuhkan kasih sayang kepada yatim, fakir miskin. Iya, Nah, baru ingat kematian. kematian. Nah, ini kita melihat kerasnya hati dengan merusaknya tatanan sosialnya itu gimana, Kiai? Kan itu hati. Ini kan judul kita ini kerasnya hati bisa merusak tatanan sosial. Nah, berdampak kepada kehidupan sosial. Nah, ini Di sosialnya di mana? dari kita sendiri, dari personal masing-masing. Iya, jadi gini. Satu personal saja hati ini keras, maka akan mempengaruhi personal yang lain. Ah, yes, betul. Nah, ya, terus ketika mempengaruhi personal yang lain, ini akan terhenti kehidupan harmonis. Ketika tidak harmonis dalam hidup sosial itu, maka terjadilah ketimpangan. Iya, Nah, ketika terjadi ketimpangan, maka akan mati sistem sosial. iya betul. Nah, kalau sudah sistem sosial, maka tinggal tunggu bencana. Allah. Itu itu. dia. Jadi merusak Iya, banget ya. iya itu. Aduh, nggak bisa diremehkan Nggak ya. bisa diremehkan. Oke, Iya. Masya Allah. Di awal tadi saya bicara, itu masalah sosial dulu. Bener. Ya. Iya, dari personal ya. Dan tadi kan, ya di awal kita bicara, itu saya singgung masalah kehidupan sosial Betul, dulu. betul. Orang tuh nggak bisa hidup sendiri, Iya. harus hidup sosial. Di dalam sosial itu ada peranata aturan. Nah, apa aturan ini? Untuk mengatur akhlak. Nah, cenderung banyak juga orang yang tidak berakhlak. Berarti Ketika tidak berakhlak ini sumbernya dari keras hati itu. iya. Dia seperti ya itu sudah kayak rantai yang terus ya saling Iya, berkaitan. iya. Akhirnya kita punya solusinya apa nih, Kiai? Ya, solusi untuk Terhadap hati yang keras ini. jadi pemirsa, untuk melunakkan Hati. kita itu, ya minimal kita setelah sholat itu memperbanyak baca Al-Quran. Oh, Minimal itu.
Betul. Syukur kalau pemirsa bisa dilanjutkan dengan menyantuni anak yatim, Iya. memberikan pada Allahu fakir Akbar, miskin. Allah. Dan terakhir adalah banyaklah kematian. Banyaklah mengingat kematian. Masya Allah. Nah, dengan banyak mengingat kematian, hati kita akan zahid. Zahid itu artinya tidak terlalu senang dengan dunia. Ini zahid. Terus juga ragibu fil akhirah, bersemangat untuk mencari bekal kehidupan akhirat. Itu, Masya Allah. saya rasa kalau orang yang memiliki konsep hidup seperti ini, akan aman bangsa ini, negara ini. Betul sekali. Iya, kita lihat malapetaka ada di mana-mana. Iya. Ternyata saya teliti, dari keras hati. Nah sekarang gini, orang yang menggundulkan hutan, nah itu dimulai apa? Iya. Dimulai keserakahan. Betul. Nah keserakahan itu adalah sudah dinasihatkan oleh ulama, dia tetap melakukan. Itu namanya keras hati, bukan? Artinya gini, bencana ini disebabkan adanya penggundulan hutan. Iya. Karena pelakunya adalah keras hati. Kan begitu. Iya. Terus selain penggundulan hutan ini, juga gunung-gunung itu diratakan sama dia. Benar. Jadi ambil materi-materinya. Iya, betul. Dan itu akan bisa mengakibatkan bencana banjir yang sangat besar sekali. Iya, itu disebabkan oleh personil atau oknum yang hatinya keras. Nah, sulit kan orang yang tipe begini untuk mengedepankan kesejahteraan sosial bagi seluruh bangsa. Ini susah. Iya. Karena hatinya sudah mati seperti itu. Nah, inilah awal bencana. Masya Allah, luar biasa ya mitra Terus, semua. ketika ada yang ngerti ini adalah mafasad, terus dianya diam aja, tidak mau menasihati, berarti dia membiarkan kemungkaran. Dan itu semakin jadi. Nah iya. Allah kasih tuh. Dia tahu hukumnya. Iya benar. Tahu secara yuridis hukumnya tahu, hadisnya tahu, Qurannya tahu. Tapi dia diam aja. Memilih aman. Iya, memilih aman. Demi keluarga dan anaknya, semuanya gitu loh. Nah, dia milih itu. Ini nanti begini, dalam Al-Quran itu kan ada wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah terhadap bencana yang tidak aja menimpa kepada orang-orang zalim, tapi orang mukmin juga kebagian. Iya. Kenapa? Memilih dia. Ya dari tafsir Al-Maraghi, karangan Mustafa Al-Maraghi, dikatakan kenapa orang mukmin ini kebagian? Karena orang mukmin melihat kemungkaran tidak dicegah sama dirinya. Itu dia. Nah, gitu. Kenapa dia tidak dicegah? Padahal dia paham orang mukminnya ini juga memiliki hati yang keras. Balik-balik lagi. Iya. Masya Allah. Ya, karena mendiamkan itu kan ada maksud. Dia mungkin takut. Ya, mungkin dia segan karena kawannya sendiri. Iya. Ya, akhirnya dipilih diam, milih aman. Nah, ketika milih aman berarti roha hatinya. Dia merasa nikmat dengan hatinya seperti itu. Padahal dosa, berarti kan termasuk orang yang mendiamkan. Iya, berarti hatinya keras. Iya. Masya Allah. Jadi mitra, sebenarnya kita bukan mungkin ya, artinya dengan penjelasan yang Gurunda kita sampaikan tadi, indikatornya juga udah cukup jelas. Bagaimana hati kita itu keras ya. Dan ternyata latar belakangnya itu luar biasa runutnya. Ini pembelajaran sangat ketat ya, Kiai. Bagaimana kita harus balik-balik lagi, ada bibit, bebet. Iya. Allah. Ya. Nyambung semuanya ini ya, Kiai ya. Iya, kajian kita ini kan kajian akhlak, kajian akidah, kajian tasawuf. Ya berarti yang mau dirombak hati. Allahu Akbar. Yang mau dirombak tuh hati-hati yang melenceng ini.
mau dirombak gitu loh. Dan ketika belum dirombak kita tahu ya kan ciri-ciri hati yang keras bagaimana gitu. Terus bagaimana solusi untuk mengatasinya, Iya. kronologisnya apa. Ya, memang dimulai dari pribadi. Iya, betul, betul. Nah, dari pribadi kena akhlaknya seperti itu, ini mempengaruhi kehidupan sosial Iya, tadi. pasti. Maka tema kita nggak salah, Iya, dampaknya dalam Kehidupan sosial. sosial. Ya Allah. Masya Allah. Iya. Jadi memang menarik sekali ya Mitra. Iya. Dan kita sudah sampai di penghujung. Kita akan minta tip kesimpulan daripada materi kita hari ini ya. Silakan Kiai. Kesimpulannya adalah kalau kita merujuk kepada surah Az-Zumar ayat 22 tadi, ada kalimat fahuwa ala nurim mirabbihi. Ya, lalu dia dalam kondisi mendapatkan cahaya dari Tuhannya. Nah, cahaya ini kan adanya di hati dan pikiran. Nah, berarti ada upaya untuk tanwir kulub, artinya mencerahkan hatinya atau menyinari hatinya. Bagaimana untuk menyinari hatinya itu? Dengan kita mempelajari tauhid, kita mempelajari akhlak, ya kita mempelajari tasawuf. Ini adalah ingin merubah hatinya dan ingin menyinari hatinya. Ya. Dengan demikian itu setiap personil sebenarnya harus mengarah ke sana. Dan kita ini kan tidak, kesalehan kita ini tidak berdampak secara individu. Harus juga berdampak kepada sosial. Nah, jadi ini intinya adalah berupaya kita ini untuk memupuk keimanan, ketakwaan, dan juga memupuk akhlak yang baik. Syukur kalau kita ini bisa mempengaruhi teman kita, tetangga kita. Artinya tadi kesalehan tidak hanya berfungsi untuk pribadi, tapi juga untuk sosial. Nah, saya rasa itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Kiai atas pencerahannya. Yuk kita bareng-bareng yuk. Kita bareng-bareng memperbaiki hati. Melunakkan hati-hati kita yang keras. Banyak latihan yang bisa kita gunakan. Ya kan pastinya ya Kiai ya. Perbanyak tilawah. Sedekah salah satunya. Dan insya Allah semua kebaikannya itu bisa melunakkan hati. Ya. Baik. Mitra kesayangan. Mohon undur diri dulu ya. Mohon dimaafkan atas semua kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.